Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu jemaat terkasih. Kita jumpa lagi dalam ibadah tengah minggu kita pada saat ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari saya mengundang untuk kita semua ambil waktu yang terbaik di hadapan Tuhan untuk sama-sama kita memuji menyembah Tuhan saat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini Tuhan. Untuk setiap kesempatan baik yang Tuhan izinkan untuk kami lalui. Kami mau membayar setiap kesalahan kami yang sudah kami lakukan di hari-hari sebelumnya. Biar kebenaran yang kami dengar membuat kami rindu untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan, yang memberikan yang terbaik, yang tidak mau menyia-nyiakan sisa hidup yang Kau berikan. Kami persembahkan hidup kami bagi Tuhan. Haleluya. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Telah banyak waktu yang sia-sia, telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh, kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai
akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Segenap hidupku, segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh, segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup berkenan dalam pandangan-Mu, Allahku. Bukan dengan standar-standar kami sendiri, tapi dengan standar-standar Engkau Tuhan, dengan standar-standar yang Engkau berikan. Kami mau berkenan padamu dari setiap hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, gerak hidup kami berkenan padamu, Allahku. Setiap hasrat kami hanya untuk senangkan hati-Mu. Gerak hidup kami hanya untuk berkenan dalam pandangan-Mu, Tuhan. Ini setiap kami yang mau Engkau nikmati, berkenan dalam pandangan-Mu, ya Bapakku. Di sisa hidupku yang tidak banyak lagi ini Tuhan, ku mau berkenan bagi-Mu. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang membukakan pemikiran kami, sehingga kami mau terus berjuang di sini, menjadi anak-anak yang berkenan dalam pengabdian kami kepadamu, Tuhan. Ini setiap kami, Tuhan. Ini setiap kami. Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagi-Mu di singkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaan-Mu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah
dengan sungguh katakan, Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Shalom, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, anak-anakku dimanapun Anda berada. Anda masih mau, ya dengarlah ya obrolan orang tua. Opa nggak berani menyebutnya khotbah ya. Obrolan aja deh ya. Antara kita kan lebih enak, jadi kita sama ya. Semoga bawa berkat buat kita dan perubahan dalam kehidupan kita ya. Tuhan berkati semuanya. Ini hari Opa mau bagikan mengenai ini. Yaitu satu penyakit yang, waduh. Orang bilang penyakit apa Opa? Kanker. Tapi juga kanker kan kantong kering juga penyakit juga tuh. Orangnya begitu kantong kering mukanya robah tuh. Dia jelek. Tapi enggak, penyakit bukan ini. Penyakit yang LUPA. Lupa. Lupa lagi. Kenapa penyakit lupa dalam bahasa Mandarin ini wangci. Ya. Wangci itu lupa mencatat. Ya, yang telah lewat, sehingga akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak kita kehendaki dalam kehidupan ini karena kita lupa. Kadang-kadang ya seperti Bapak Ibu yang harus kemana-mana bawa handphone, begitu ada lupa kan ada bingung kan ya, ada bingung karena nggak bawa handphone gitu istilahnya ya. Itu hanya soal handphone loh ya, belum lagi yang lain-lain. Nah, Opa katakan sini betapa gawatnya kalau penyakit ini menyerang kita. Iya, penyakit lupa itu bahaya loh. Karena ada lupa yang dapat ditolerir, dapat diterima, dapat dimengerti. Ya, namanya kekurangan manusia adalah ya. Sementara kita masih di saat kita lupa, sini saya katakan sementara kita masih saja tidak sadar, kita sudah semakin digerogoti dari hari ke hari oleh penyakit LUPA ini. Nah, lama-lama kita lupa semua. Jangan-jangan suami juga lupa sama istri, atau istri lupa suami. Orang tua lupa punya anak, anak lupa sama orang tua, kurang lebih begitulah. Kita berteman juga sadar lupa, ya, kebaikan teman, ya, pertolongan teman dan lain sebagainya. Kita pun lupa. Ya inilah, ya itu sudah mulai kurang baik lah ya, kurang tepat atau kurang baik bahasanya. Tapi kalau lupa kita percaya kepada Tuhan atau lupa iman, sementara ngakunya punya, repot. Lupa diri aja udah repot. Berarti kehidupan kita sudah jauh melenceng daripada apa yang Tuhan kehendaki, apa firman Tuhan bahasanya. Kalau kita sudah lupa diri, kita akan terbawa emosi, terbawa segala macam situasi lihat di televisi sebenarnya itu. Begitu banyak orang yang lupa sebenarnya. Walaupun semua mengaku bertuhan atau beragama lah bahasanya dan lain sebagainya. Tapi akhirnya yang bicara apa? Emosi, yang bicara kemarahan, akhirnya yang terjadilah kehancuran. Ya,
Itu penyakit lupa menurut Opa. Kalau dia ingat aja, makanya orang suka bilang, elingo, kalau Jawa ya, elingo, eling, ya. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita lupa, kita sendiri yang rugi. Atau kita juga bisa merugikan orang lain. Bahkan keluarga kita sendiri yang juga dirugikan. Kalau kita lupa, kena misalkan keserakahan, maka juga jangan lupa akibat daripada keserakahan, keluarga kita pun kena. Kita laki-laki atau suami, kalau kita lupa dengan segala macam, akhirnya kita bertindak sesuatu yang ya di luar apa ya bahasa, di luar norma kewajaran, maka akhirnya yang kena ya istri, anak, dan lain sebagainya. Kita bagaimana? Hati-hati dengan penyakit lupa ini. Karena sangat berbahaya. Apalagi kalau lupa firman. Yang sederhana ada ya, nggak usah yang susah-susah ada ya. Ketika kita sedang letih, lesu, lemah, ya, kita nggak kuat dengan tekanan hidup dan lain sebagainya, problem hidup dan lain sebagainya. Padahal ada firman, datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan beban berat. Kalau kita lupa itu aja, kita udah bingung dah semuanya. Kita sudah hidup dalam kesulitan yang luar biasa, akhirnya terpancarkan melalui wajah kita, melalui sikap kita, melalui suara kita, akhirnya semua kena. Gara-gara kita lupa akan firman itu. Sebentar di firman juga banyak. 365 kali Tuhan mengingatkan. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Nah kalau kita lupa dengan jangan kamu takut, ya kita takutlah. Orang bilang semua 2023 ini ekonomi akan mungkin lebih sulit ya daripada 2022 ya. Nah kita lupa firman dah. Aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman misalkan. Ya. Jangan kamu takut tadi. Ya, Opa katakan ya. Dan lain sebagainya. Banyak lah ya semuanya. Kalau kita lupa semuanya, selesai. Memang kita tetap hadir di gereja. Tetap dengar firman melalui online barangkali. Tapi kita tidak akan pernah yakin bahwa firman itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah ini berbahaya. Dimulai dari LUPA itu. Akhirnya lama-lama membuat kita kepada tidak percaya. Ya, lupa bahwa semua yang dia miliki sekarang hanya sementara. Nah, kita juga lupa juga tuh. Wah, kita bangga dengan apa yang kita punya. Lihat tuh mobilku, 20. Saya kemarin baru dengar orang juga tuh. Wah, dia mobil baru pasti beli. Wah, tapi gak dipakai tuh, taruh aja di garasi tuh. Ini buat apa? Mati gak dibawa kok. Bahasa Mandarinnya, sen putai lai, sen putai shi. Datang gak bawa apa-apa, pulang gak bawa apa-apa. So, bukan tidak boleh punya mobil banyak. Anda punya uang ya silahkanlah. Tapi jangan pernah lupa juga uang itu, firman juga mengingatkan kepada kita bahwa muliakan Allah dengan hartamu. Jadi maksudnya apa? Ingatlah juga kepada orang lain. Kau boleh beli mobil, boleh beli rumah, boleh beli segala, boleh. Tapi juga jangan lupa sama yang lain-lain. Yang mungkin sedang susah, sedang mengalami bencana dan lain sebagainya. Ya. Jangan lupa, apa yang ada pada kita ini cuma sementara kok. Tadi Opa udah ngomong, waktu season sebelumnya ya, Opa udah ngomong, mari kita belajar juga dari tukang parkir gitu. Ya, kalau kita mau ambil mobil kita dikasih kan. Mungkin contoh ini kurang tepat ya, karena memang tukang parkir kita bayar ya. Tapi kan cuma penitipan, kan tulisannya penitipan, motor penitipan segala macem. Ya udah, yang nitip mau ambil ya kasih lah. Cuma kita lupa sementara, kita gelandotin tuh. Gelandoti atau gelandotin nih bahasanya nih ya. Terus kita pegang. Kita nggak melepas. Padahal kita tahu ini sementara. Kita bawa apa sih? Sehingga kita ributkan sesuatu yang tidak perlu kita ributkan. Akhirnya jadi kacau semuanya ya. Nah, kita juga lupa bahwa kita hanya di hamba Tuhan nih. Kita lupa harus jadi panutan. Bukan jadi batu sandungan. Sementara banyak, maaf ya tidak semua ya, jangan marah ya teman-teman hamba Tuhan ya. Opa dulu sering dalam pengalaman hidup ini, dalam pelayanan ya, ketemu Pak yang seharusnya jadi panutan, malah jadi batu sandungan. Opa sering kemana-mana ke gereja, kadang-kadang ada aja yang nanya, Opa kalau begini bagaimana? Opa begini bagaimana? Apalagi ketanya kalau soal ini, Opa tidak mau bicara mengenai perpuluhan ya, ini contoh aja ya. Opa, kalau perpuluhan bagaimana? Opa udah langsung tahu nih, pasti jadi persoalan nih gerejanya nih.
soal perpuluhan. Sehingga dia mau menanyakan pendapat Opa, gitu aja. Nah banyak ya, semua main comot satu ayat, dang, harus begini. Selesai. Belum lagi bicara soal keluarga, suami istri. Makanya Opa sering ngomong sama teman-teman yang sesama hamba Tuhan ya. Tolonglah kalau boleh, kalau bisa Anda terima ya. Saya bilang, kalau ada orang yang mau counseling soal rumah tangga, ya, jangan pakai satu ayat sakti. Kasus rumah tangga itu kasus per kasus lain. Jadi Anda harus selami dulu atau dalami dulu persoalannya, baru ada kasih nasihat. Jangan pakai satu ayat. Karena kalau pakai satu ayat, selesai. Kasihan orang itu. Itu aja bahasanya. Ya, saya tidak perdalam ya. Anda ngerti. Kadang-kadang juga maaf ya. Kan Opa udah tua ya. 80 lu ya. Chinese 81. Lupa umur. Lupa umur kita nggak panjang. Nggak semua kan seperti Opa kan. Ya. Apa yang lupa tadi kayak Opa katakan lupa firman Tuhan. Wah lebih repot lagi deh. Tuhan nggak rugi kok. Tapi yang rugi kita. Kalau ada gambar tuh, ada gambar tuh. Lupa. Panjang gitu. Akibatnya kan dia pusing begini. Gara-gara cuma lupa. Nah, lupa juga berarti amnesia. Otaknya kosong jadinya. Seharusnya kita ingat firman Tuhan yang membawa kita pada kekuatan demi kekuatan sehingga kita bisa menghadapi persoalan demi persoalan yang kita harus hadapi. Tapi kita kan maunya lain. Karena kita lupa firman. Tuhan kan tidak pernah menjanjikan selamanya matahari dan selamanya hujan. Nah di saat mungkin kehujanan sampai kebanjiran, kita berteriak, ya Tuhan. Loh, terimalah. Hidupnya jadi enak, walaupun mungkin kita dalam keadaan kebanjiran mungkin. Karena kalau bicara kebanjiran, Opa juga pernah kebanjiran kok. Kemarin ketemu di mana ya? Di salah satu persekutuan, kalau dia Jakarta atau persekutuan. Ya, selesai. Oh, satu kebaktian gereja Natal. Ada yang menepuk Opa. Opa, masih ingat nggak saya? Waduh, lupa, sorry nih bro. Lama gak ketemu, lupa nih. Kita kan naik satu perahu, Opa. Atau perahu karet. Perahu karet kan buat banjir. Iya. Oh iya. Wah lupa nih. Iya, pakai satu perahu, Opa. Ya lupa gitu masih gak apa-apa lah ya. Tapi kalau lupa firman kan repot. Sangat merugikan buat masa depan kita. Semua firman pasti yang Anda dengar di gereja, pasti dari sekian lama, mungkin ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, ada yang 1 jam lebih. Itu pasti ada beberapa kata-kata minimal, kata-kata yang ditujukan untuk kita. Supaya kita kuat dalam menghadapi apa yang harus kita hadapi. Kita tidak diajarin untuk melarikan diri dari persoalan, karena adanya Tuhan. Oh Tuhan Maha Penolong, Maha Penyayang. Iya benar. Tapi sometimes we must do it alone. To show to the world. Itu bahasanya. Agar orang lain melihat bahwa kita benar-benar ada bersama dengan Tuhan. Maka firman itu hidup dalam diri kita. Bukan sekedar logos. Yang jadi huruf mati. Dan tidak bermanfaat sama sekali. Opa kemarin di Surabaya, Opa ulang lagi. Yang Opa pernah katakan dulu-dulu lah. Ya. Kan kita dikasih mic. Ya. Saya bilang mic boleh bagus. Dari 50.000 sampai 100 juta juga ada. Tapi sebagus-bagusnya mic, kalau dicopotin dari jacknya sama kabel-kabelnya ke sound system, ya nggak ada gunanya. Sama juga ini. Ini kan, Opa kan direkam nih. Tentu pakai mic kan. Tapi kalau copot saja atau baterainya nggak jalan, ya nggak ada gunanya. Walaupun ini, Opa ini bagus, Opa mahal punya loh. So what? Kalau nggak tersambung, ya nggak ada gunanya. Nah, sama dengan kita. Kalau kita pakai power kita sendiri, saya nggak heran, you babak belur lihat muka you. Ancur-ancuran kan? Karena you berusaha memakai kekuatan you sendiri, sementara ada firman mengatakan, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Kita lupa. Akhirnya babak belur kita sendiri. Capek, lelah, bingung, khawatir, takut, macam-macam semua timbul semuanya. Bahkan kita mungkin ribut sama orang. Sementara ada firman mengatakan ya, ampunilah musuhmu misalkan. Kita nggak bisa.
Sedapat-dapatnya yang Opa bacakan tadi, sedapat-dapatnya kalau kita tergantung kita, maka hiduplah berdamai dengan semua orang. Kita lupa. Yang kebawa emosi. Perasaan, situasi, kondisi yang di depan kita yang memang memicu kita agar kita marah kalau bisa. Sementara firman nggak ngajari itu. Tapi kita lupa. Begitu kita lupa, emosi kita yang bermain semuanya. Pikiran kita, mata kita, hati kita main semuanya. Dan kita dikendalikan oleh itu semuanya. Nah itu saya namakan monster. Itu aja bahasanya. Kalau kita terusin lagi ya, di sini apa ada gambar dong, Pak? Atau Anda bisa kebaca atau nggak? Kalau di televisi bisa begini ya. Kalau di handphone mungkin kecilan ya. Di sini ada suami istri bicara nih ya. Bukannya tadi pagi udah Bu. Gini nih. Kalau dimintain uang belanja pura-pura lupa. Apa lupa ingatan? Suami istrinya marah tuh. Dia minta sama suaminya untuk uang belanja. Nah kadang-kadang juga ada aja yang Opa ketemui ya. Kalau Anda tidak ya jangan marah lah ya. Ada juga suami itu yang istrinya tuh setiap hari dikasih uang belanja. Jadi setiap hari istri mesti minta, jadi minta-minta. Pak buat ke pasar. Pak buat ke pasar. Saya suka balikin, kalau Anda diginiin mau nggak? Ada nggak firman suruh begitu? Nggak ada. Itu kan kemauan Anda sendiri. Anda lupa. Nyanyi gampang. Ya. Tapi kadang-kadang ya ngomong sama kelakuan ya beda jauh gitu. Hamba Tuhan juga kadang-kadang wah kedengarannya hebat deh. Tapi bisa tiba-tiba emosian dan lain sebagainya. Ya menurut saya dia lupa tuh firman. Itu aja bahasanya. Dia kebawa emosi dia. Sehingga kita yang sebagai rakyat nih di bawah, loh kok gini ya panutanku ya? Kok nggak seperti apa yang tertulis di firman Tuhan ya? Gitu. Kenapa? Ya dia lupa. Ayatnya pasti dia ngerti. Dia tahu di mana ayatnya dia tahu. Cuma dia lupa. Gitu aja Bang. Nah betapa gawatnya penyakit lupa ini. Ya. Sementara karena kesibukan sehari-hari dan kesulitan hidup, maka kita lupa bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Nah ini kita juga lupa. Begitu kita lupa ini repot dah. Yuk kita baca ya di Yosia lagi. Yosia mah hamba Tuhan ya. Oke. Ya, Yosua ya, mana Opa cariin ya. Bentar. Yosua berapa nih? Yosua 1 ayat 8. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Itu zaman Yosua ya, kitab Taurat jadinya ya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Seperti juga ada kita renungkan firman Tuhan siang dan malam ya. Tapi bukan berarti pagi siang dan malam terus haleluya kayak gitu juga ya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah kita kan mau bicara untung. Apa kita mau bicara rugi? Tentu bicara untung dong. Nah kalau mau beruntung, jangan lupa firman Tuhan. Kalau Anda lupa memperkatakan, maka yang ujung-ujungnya yang rugi kita. Kalau Opa tanya, mau rugi nggak? Nggak ada yang mau. Siapa yang mau rugi? Kita maunya untung kok. Dulu kan ganti rugi, sekarang ganti untung katanya. Udah berubah. Iya. Tapi kita lupa firman Tuhan. Lupa firman yang seharusnya menguatkan kita. Kita bahkan lupa kalau adanya pemberian Tuhan yang luar biasa yaitu Roh Kudus untuk menolong engkau dan saya dalam segala problem hidup ini. Kita lupa. Kita merasa sendirian. Kita merasa ditinggalkan orang. Bahkan mungkin ditinggalkan oleh bapak gembala, ibu gembala dan sebagainya. Semua nggak mau nolong. Aku susah nggak ada yang mau tolong loh. Loh. Manusia mungkin bisa tidak menolong kita. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Right? Setuju? Terima kasih. Kalau setuju. Nggak setuju juga kita happy-happy aja. Cuma aku lihat aja ada akibatnya nanti. Iya kalau ada nggak setuju. Ya. Kalau kita terusin lagi ya. Mazmur. Yuk. Kita lihat ya di Mazmur ya. Haleluya. Mazmur. Oke, Mazmur berapa nih? 91. Oh, semua paling seneng. Begitu Mazmur 91. Yes! Nah, oke, kita ambil 15-16-nya aja deh. Ya, nggak usah semuanya ya. Oke. Nah,
Siapa yang gak seneng nih? Bila ia berseru kepadaku, kunyaku Tuhan tentunya, aku, kembali Tuhan lagi, akan menjawab. Kalau kita lupa ini kan repot. Kita lupa bahwa Tuhan pasti menjawab kita selama kita sesuai inline with Jesus. Satu garis dengan garis Tuhan. Sama dengan kereta api, kalau di luar garis ya kereta apinya ambruk istilahnya. Ya, keluar dari rel. Selama kita tetap dalam rel, pasti kita sampai ke tempat tujuan. Itu aja bahasanya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Waduh. Ini bukan sesederhana begini mengenal namaku doang. Siapa yang gak kenal? Yesus, Yahweh, Yehova, Elohim. Siapa yang gak kenal? Semua kenal. Tapi sampai di mana pengenalan kita? 16-nya, tadi 14 saya. Oh, 15 tadi ya. Ya, berseru padaku, ya, aku menyertai dah. Ayat 16-nya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berarti kita terluputkan kan? Kenapa? Karena kita percaya dan mengerti bahwa Tuhan mengerti kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Selama seruan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki tentunya. Ini Opa ambil contoh yang paling gampang nih sering ya. Maaf ya, jangan salah ngerti ya, maaf ya. Andai kata nih, kita sekarang nih, rumah kita, antara rumah dengan rumah, depan ke depan nih, hanya bisa dilewati motor ya. Lalu kita, Tuhan, berikanlah kepadaku helikopter. Ya nggak mungkin lah. Kalau kau diberikan helikopter, itu tetanggamu ngamuk semua. Karena gentengnya melayang semua gitu. Dan tempat parkirnya pun tidak ada. Tapi saya percaya kalau kita baru minta sepeda atau motor, pada waktunya pasti Tuhan kasih karena kebutuhan. Keperluannya memang patut kita terima, itu istilahnya. Jadi yang sesuai lah kalau minta. Jangan seperti zaman saya dulu waktu muda. Saya dulu nggak ngerti firman. Berjalan sama teman-teman di jalan besar, jalan raya ya, di dekat Harmoni sana. Banyak mobil yang parkir. Ayo Har, tumpang tangan Har. Tiap mobil tumpang tangan. Dalam nama Yesus, ini mobil punya aku. Kedengarannya sih rohani loh. Kedengarannya rohani. Harus beriman dong. Ya udah. Tapi apakah dari situ? Mari kita berpikir sekali. Karena itu waktu kita masih remaja. Belum waktunya punya mobil seperti itu. Tapi begitu sudah waktunya, ya kita akhirnya punya juga. Tapi tunggu waktu Tuhan lah. Kan kita sering nyanyi. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Rencanamu loh. Bukan rencanaku loh. Tapi banyak orang yang menurut Opa ya, yang Opa dengar sih ya, memaksa Tuhan dengan rencana-rencananya tuh. Dan bahkan dengan waktunya lagi. Harus segini, harus segini, harus segini. Ya sudah. Begitu nggak terlaksana ya dia kecewa. Kok Tuhan nggak dengar doa aku ya? Katanya bila aku berseru kan Tuhan jawab. Kok aku nggak dijawab ya? Maka itu Opa sering ngomong di gereja ya. Datang kepada satu gereja yang sama. Kebaktian pada jam yang sama. Berarti pengkhotbahnya sama. Firmannya sama. Pujiannya sama. Semua sama. Tapi kenapa berkatnya beda-beda? Ada yang doanya terjawab. Ada yang nggak dijawab-jawab. Nah, kita mikir nggak ke situ? Kenapa kok enggak? Kok dia dijawab Tuhan? Kok aku tidak? Kita jangan-jangan sampai mempersalahkan Tuhan. Kok Tuhan nggak adil? Padahal aku juga ke gereja. Aku juga kasih persembahan. Jangan-jangan persembahanku lebih besar dari dia. Kok dia yang dijawab? Kok aku enggak? Kenapa kita tidak pernah bertanya kepada diri kita sendiri? Kenapa ya aku? Di mana kekuranganku? Kalau mau pakai bahasa yang lebih keras sedikit, di mana kesalahanku? Apa ruginya sih nanya begitu? Apa susahnya sih nanya begitu? Sehingga kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa diperlihatkan di mana kekurangan kita. Kalau kita mengaku sudah membaca firman, kalau Anda baca firman, bagus. Opa bilang bagus. Daripada gak baca kan lebih bagus baca kan? Betul kan? Iya. Tapi kalau Anda lupa, percaya buat apa kan? Iya. Semua firman yang Anda baca kalau lupa buat apa?
Kadang-kadang khotbah juga. Sekarang khotbah. Wah, kadang-kadang Pak begitu khotbah pulang. Wah, Pak terima kasih ya khotbahnya. Bagus sekali. Lucu Pak. Nah lo. Nah, dia kan cuma lucunya aja. Khotbahnya mah lupa. Khotbah apa? Iya lupa Pak. Selesai. Cuma lucu doang. Saya bilang kalau lu mau lucu, lu undang pelawak aja. Ngapain undang saya gitu. Ya, karena saya bukan pelawak. Marilah. Kalau kita baca firman, tolonglah ya, kalau bisa sih, saya rasa bisa sebetulnya kalau mau ya. Jangan cuma baca sekali. Tapi ada juga yang berkali, ada juga yang keren sama saya ya. Wah, Opa, saya sudah baca Alkitab 30 kali loh, bolak-balik loh. Full. Bagus lah. Siapa bilang jelek? Ya bagus lah. Cuma kalau Anda lupa buat apa? Tapi sekarang ini bukan hanya soal baca. Jangan hanya kita berhenti sampai dibaca firman, atau membaca firman, bahasanya ya. Tapi izinkanlah firman itu membaca kita. Kedengaran? Izinkanlah firman itu membaca kita. Menunjukkan di mana kita punya kekurangan atau kelemahan dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa, selama kita masih dikasih waktu, kita bisa perbaiki gitu bahasanya. Selama kita tidak mengizinkan firman itu membaca kita, maka itu hanya jadi logos. Hanya jadi huruf atau cerita. Nun konon zaman sekian, ada terjadi si anu. Dan kita memang tahu. Karena kita sudah baca. Apalagi kalau baca berkali-kali. Tapi apa gunanya? Ketika kita butuhkan, malah kita lupa. Karena kita tidak pernah mengizinkan firman itu membaca diri kita sendiri. Sehingga dalam bahasa kita pendeta-pendeta yang dulu ya, semua, Tuhan patrikan firman-Mu dalam loh hati kami. Itu sekarang udah jarang kedengaran tuh bahasa itu tuh. Itu zaman dulu tuh. Enggak. Mau nggak kita sih? Kita kadang-kadang hidupnya semau-mau kita gitu. Lalu kita masih cari excuse, cari alasan. Kenapa kita begini? Kita tidak pernah mau mengakui bahwa kita penuh dengan kekurangan dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan semua yang sedang mendengarkan di pemirsa dari acara GSK ini bukan. Tapi kalau kita begitu, marilah. Selama waktu masih kau diberikan atau kita diberikan ini, yuk kita ambil kesempatan. Izinkanlah firman itu membaca kita. Pasti kebaca. Karena yang tahu kelemahan kita juga kita sendiri. Akhirnya firman itu berbicara. Termasuklah segala macam semuanya lah. Ya, gak usah terlalu jelas lah ya. Kalau terlalu jelas nanti katanya saya ngomongnya terlalu ini. Ya, nah kita lihat lagi juga. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan tidak pernah menarik kembali janji-janjinya dan membatalkannya. Iya. Tuhan tidak pernah membatalkan. Sorry ya, nggak jadi deh. Aku tarik omonganku ya. Aku nggak jadi ngomong ini ya. Nggak ada. Yang ngomong begitu mah, ya mungkin kita nih pendeta-pendeta ini. Bisa aja kita tarik omongan kita. Atau kita lupa apa yang pernah kita katakan. Bisa, karena kita manusia penuh dengan kekurangan. Tapi Tuhan tidak pernah. Kita baca nih Mazmur. Mazmur berapa? 89. 89, ayatnya 35. Ya. Mungkin di antara kita nih, Alkitab nih kadang-kadang kalau dalam bahasa Inggris sama bahasa Indonesia bisa beda 1-2 ayat ya. Bisa beda ya. Kadang-kadang ini 35 bisa jadi 36 juga bisa juga ya. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, kata Tuhan. Akunya, A-nya besar ya Tuhan juga. K-nya juga besar ya. Tentulah aku tidak akan berbohong pada Daud. Istilah itu waktu sama Daud. Kalau Tuhan tidak pernah berbohong, lalu kita ambil sepotong. Dia kan tidak pernah berbohong kepada Daud. Dia tidak mengatakan menyebut namaku hari Sanosa. Loh. Itu kan ditujukan kepada kita manusia semua. Apakah kita mau juga mencap bahwa Tuhan mau berbohong kepada kita? Ya Daud kan manusia juga. Kalau dia tidak berbohong kepada Daud, dia pasti tidak berbohong kepada kita. Tinggal kita percaya enggak? Cuma sayangnya kadang-kadang kita percaya Tuhan kepada soal A. Misalkan nih ngomong deh, yang gampang lah, sakit misalkan. Sakit A ya, sakit jenis A ya. Oh kita berdoa dan kita berobat juga. Akhirnya kita sembuh. Haleluya, kita bersaksi. Wah, Tuhan sembuhkan. Tapi ketika kita bertemu dengan soal yang B atau C atau D dan sebagainya, kita merasa bahwa seolah-olah tuh Tuhan tidak
mau campur tangan atau tidak mampu untuk menyembuhkan dan menolong kita. Itu kan berarti kita anggap Tuhan berbohong dong. Padahal kita sendiri yang LUPA. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita hanya menolong dalam soal A. Ya, kalau yang B, C, D nanti ya, itu urusan nanti ya. Enggak. Kalau Tuhan nolong kita di A, Tuhan pasti menolong kita terus. Selama kita, apa nih? Ayo, selama kita apa? Ayo, jawab sendiri. Ya gampang, in line with Jesus lah, gitulah. Kita tidak menyimpang dengan cara kita sendiri. Itu aja bahasanya. Cuma sekarang orang baru bisa baca ayat sedikit sudah rasa udah kayak, waduh, udah kayak orang yang hebat sekali gitulah. Kadang-kadang juga bingung tuh, serang aja ya. Kopa juga bingung, makin bingung. Sebab kadang-kadang ketemu orang, kok hebat amat ya. Ya sudahlah, daripada nanti kita beda-beda lagi ya. Karena sekarang ini ya, yang perlu kita lakukan dan terus dalam kesadaran bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Dia tidak pernah akan melupakan janjinya. Kita yakin dulu deh itu. Kalau itu kita nggak yakin, udah gak usah ngomong kemana-mana. Terlalu jauh nggak ada ngomong lagi. Terlalu panjang. Kalau kita merasa Tuhan nggak fair atau Tuhan pelupa, ya kita sendiri yang salah. Tuhan tidak pernah mencabut janjinya kok. Cuman kita yang kadang-kadang lupa firman. Lupakan janji-janjinya. Ya. Kalau kita lihat sini ada gambar situ ya. Yeremia 17 ayat 7 ya. Itu dalam bahasa Indonesia boleh dibaca aja langsung ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatannya, bukan mengandalkan uangnya, bukan mengandalkan pangkatnya, jabatannya dan lain. No. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. So it's, kalau bahasa Jawanya ya, bahasa Surabayanya nih ya, percaya bongkoan gitu. Ya. Udah percaya full dah. Jadinya apa? Gue gak roh lah gitu. Gak tahu lah gitu istilahnya. Pokoknya kehendak Tuhan yang jadi, aku melu aja dah. Aku ikut aja dah. Enak kan hidup ini. Tuhan mau kita hidup enak walaupun di dunia yang tidak mengenakan ini. Cuman kita kadang-kadang merasa tidak enak. Kenapa? Karena kita bawa cara sendiri gitu istilahnya. Ikutlah cara Tuhan sih. Kita ini siapa sih? Mau lebih hebat dari Tuhan? Excuse me ya. Kita ini gak ada apa-apanya. Kalau Anda lihat, kalau Anda tahu ya, Anda pasti tahu dia gampang sekarang. Buka YouTube, buka segala macam, Google juga gampang ya. Dunia ini kalau dibandingkan dengan apa sih, tolong bantu dong. Dengan yang lain-lain itu Saturnus, itu disebut apa sih? Mars itu disebut apa? Planet, terima kasih. Lupa. Planet aja lupa tuh lah, bayangin aja. Begitu gampangnya lupa tuh. Ya. Dunia ini kecil. Ya. Nah, kita manusia di dalam dunia, di atas dunia ini kecil sekali. Apa sih yang besar? Jabatanmu, uangmu. Sekejap selesai kau. Bahasa Batanya tahu nggak? Mate baho. Itu bahasanya. Ya, kita lihat lagi sini ya, Titus apa lagi? Tuhan ajarku tetap berharap dan mengandalkanmu. Nah itu belajar begini. Aku percaya janjimu, itulah yang menghibur dan menjadi kekuatanku. Kalau kita terus saja pola pikir kita dan hati kita terus hanya kepada Tuhan, bukan kepada persoalan yang sedang kita hadapi, maka kita akan bisa keluar lebih daripada seorang pemenang. Roma 8 ayat 37. Kita bukan sekedar pemenang loh, lebih daripada seorang pemenang. Nah untuk itu bagaimana? Karena sesuatu yang harus kau lakukan. Kalau kita baca Yeremia 17 ayat 5 dan 6, ini di slide-nya itu ada, tinggal baca karena bahasa Indonesia ya. Jadi saya nggak usah buka-buka lagi, tinggal baca aja ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, tolong jangan andalkan pada manusia. Kau bisa kecewa ya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri juga termasuk. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hancurlah kau. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia
tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, tidak akan mengalami keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Akhirnya tinggal you alone. Sementara sebetulnya Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Apakah ini kita mau ini terjadi pada kita? Kalau ini terjadi kenapa? Kok sepertinya kita fight alone? Hidup ini berat. Sehingga untuk bertepuk tangan juga di gereja juga rasanya susah deh. Angkat tangan juga susah. Maka saya nggak tahu ya, Opa dulu keluar dari sebagai sebelum jadi hamba tuh jadi WL dulu ya. Opa suka nggak begitu sepaham dengan WL sekarang. Yang meminta jemaat untuk, mari kita tepuk tangan untuk Yesus. Mari kita angkat tangan untuk Yesus. Enggak. Aku bilang kalau you WL yang benar, penuh dengan urapan, tanpa kita suruh, mereka akan tepuk tangan, mereka akan angkat tangan sendiri. Itu Allah hadir. Sehingga urapannya luar biasa. Tapi sekarang kan ya beda lah ya. Mungkin beda sekolahnya barangkali. Atau beda pengalaman barangkali ya. Haleluya lah ya. Maka supaya yang kita mengakhiri season ini ya Bapak Ibu. Saya minta dengan segala hormat. Janganlah jadi pelupa. Buya Wangci. Don't forget to remember him. Him ya, not me. Kalau Anda ketemu dengan saya, Anda lupa saya siapa namanya pun juga. Dia pendeta atau bukan juga nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau kita ketemu dengan Tuhan, lalu kita lupa akan Tuhan, maka hancurlah kita. Yang rugi adalah kita. Jangan pernah lupa, Tuhan tidak pernah mencabut janjinya. Dan dia sangat amat menyayangi engkau. Dia datang ke dunia ini bukan sekedar jalan-jalan, bukan sekedar tidak ada kerjaan, atau ngobrol sama Bapa di surga capek. Maaf ya, bahasanya mungkin kurang tepat ya, kurang bagus ya, maaf. Dia datang karena dia sangat amat mencintai kita semua. Tapi kita juga harus melakukan sesuatu. Menunjukkan cinta kita ya dengan bahasa apa? Menuruti jalan firman Tuhan. Bukan menurut kemauan daging kita. Supaya Tuhan menerima kita seadanya kita. Memang ada bahasa yang mengatakan bahwa Tuhan akan menerima kita seadanya. Itu bahasa menurut saya agak sedikit bias ya. Kurang jelas. Seolah-olah orang boleh melakukan segala macam semua kedagingan dia dan Tuhan pasti menerimalah. Dan Tuhan pasti mengampunilah. Kalau gitu nggak ada pengadilan akhir dong. Nggak ada kata-kata bertobatlah engkau. Nggak ada. Nggak usah dong. Nggak tahu Bapak Ibu setuju nggak? Anak-anakku. Mari. Jalanlah di jalan Tuhan. Jangan pernah kau lupakan firman Tuhan. Dan itu sangat amat, saya ulang ya, sangat amat merugikan kita. Bukan merugikan Tuhan. Oke? Setuju? Haleluya. Oke, bless you ya. Dimanapun Anda bergereja, di GSKI juga boleh. Puji Tuhan. Haleluya ya. Dimanapun tetap kita saudara. Ya, kita saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Janganlah kita pertentangkan, waduh, begini, begitu, begini. Saya lebih perhaluslah. Begini, begitu, capek. Orang kadang-kadang bingung lihat kita. Kok sama-sama wong Kristen kok pada berantem yo. Ada orang bingung. Gara-gara kita mempertahankan kita punya rasa benar. Yang kita rasa benar belum tentu benar. Tapi kebenaran ada di tangan Tuhan. Di firman Tuhan. Kalau Anda merasa bahwa itu dari Tuhan ya, Opa gak bisa ngomong apa-apa. Iya, karena sekarang orang mudah sekali, saya dapat dari Tuhan, ya udah aku diam aja. Terserah you deh. Ya, gitu aja. Opa sih gak berani gitu. Ya, walaupun Opa merasakan juga ya, tentu bisa ngomong, bisa segala macam ya, karena kita ya tentu dapat hikmat dari Tuhan itu istilahnya. Tapi ya, Opa tidak mudah-mudah mengatakan dari Tuhan. Apa yang Tuhan berkata? Opa paling gak berani. Takut salah. Karena bukan kata-kata Tuhan, tapi kata hati Opa. Dia repot.
Ya, bless you ya. Kita ketemu pada session yang lain saja ya. Terima kasih Anda mau menemani kami. Opa ini orang tua ya. Kita ketemu pada session yang berikutnya. Sampai jumpa. Bless you.